jurusan akuntansi. Saya dari kelas A5 akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya standar dan tarif varian. Yang pertama, biaya standar penyusunan tahapan. Biaya standar penyusunan tahapan standar merupakan suatu tolak ukur atau norma dalam pengukuran kinerja. Standar dalam akuntansi manajerial dalam kaitannya dengan kuantitas dan biaya input yang digunakan dalam produksi barang atau penyediaan jasa. Standar kuantitas dan harga ditetapkan untuk setiap input utama seperti bahan baku dan jam tenaga kerja. Standar kuantitas menentukan banyaknya input yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau penyediaan jasa. Standar harga menentukan jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap input. Kuantitas aktual dan biaya aktual dari input dibandingkan dengan standar-standar tersebut. Jika kuantitas atau biaya input ini berbeda secara signifikan dari standarnya, maka manajer akan menyediakan perbedaan tersebut untuk menemukan penyebab permasalahan dan kemudian menyelesaikannya. Selanjutnya, penetapan biaya standar. Standar harus dirancang untuk mendorong efisiensi operasi di masa yang akan datang, bukan hanya mengulang atau operasi di masa lalu yang tidak efisien. Standar cenderung berada di dalam salah satu dari dua kategori, ideal atau praktis. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai hanya dalam kondisi terbaik. Standar ini tidak memperkenankan adanya kerusakan mesin atau gangguan pekerjaan lainnya. Dan dibutuhkan tingkat usaha tertentu yang harus dapat dilakukan oleh karyawan yang sangat terlatih dan efisien yang bekerja secara maksimal selama 100% waktunya. Yang kedua, standar praktis atau standar yang ketat namun dapat dicapai. Standar ini memperkenankan adanya pemberhentian mesin secara normal dan periode istirahat karyawan, dan dapat dicapai melalui usaha yang wajar dan efisien dari karyawan rata-rata. Selanjutnya, penetapan standar bahan baku. Harga standar per unit untuk bahan baku seharusnya mencerminkan biaya akhir dan bahan baku. Kuantitas standar per unit untuk bahan langsung harus mencerminkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap unit produk. Jadi, sebagaimana halnya dengan sisa produksi, tak terhindarkan yang diperkenankan. Contohnya, manajer perusahaan menentukan harga standar dan kuantitas standar atas bahan baku besarnya $4 per pon dan 3 pon per sepasang sandaran buku, maka biaya standar atas bahan baku per unit produk jadi 3 pon per unit dikali $4 per pon. Hasilnya $12 per unit. Selanjutnya, penetapan standar tenaga kerja langsung. Standar harga dan kuantitas tenaga kerja langsung biasanya dinyatakan dengan suatu tarif tenaga kerja dan jam kerja. Tarif standar kerja per jam untuk tenaga kerja langsung harus mencakup upah per jam, pajak kepegawaian, dan tunjangan karyawan. Waktu standar bagi tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk merupakan standar yang paling sulit untuk ditentukan. Contohnya, manajer perusahaan menentukan tarif standar per jam kerja langsung sebesar $22 dan waktu standar untuk tenaga kerja langsung sebesar 0,5 jam kerja langsung per sepasang sandaran buku. Maka biaya standar tenaga kerja langsung per unit produk 0,5 per unit dikali $22 per JKL, hasilnya sama dengan $11 per unit. Selanjutnya, penentuan standar overhead pabrik. Seperti tenaga kerja langsung, standar harga dan kuantitas untuk overhead pabrik varian biasanya dinyatakan dalam satu tarif dan waktu. Tarif tersebut mempresentasikan
bagian variabel dari tarif overhead ditentukan di muka. Contohnya, manajer perusahaan menentukan biaya variabel dari tarif overhead ditentukan di muka adalah $6 per jam kerja langsung, maka biaya overhead pabrik varian standar per unitnya 0,5 JKL per unit dikali $6 per JKL, hasilnya sama dengan $3 per unit. Penggunaan standar dalam anggaran fleksibel. Nanti saya akan tampilkan contoh soalnya. Sekarang saya akan jelaskan contoh soalnya. Laporan kinerja perusahaan. Output yang dianggarkan untuk bulan Juni 2.100 unit. Output aktual bulan Juni 2.000 unit. Biaya aktual biaya bahan baku bahan langsung bulan Juni 2004 $700. Biaya aktual tenaga kerja langsung bulan Juni 22 $680. Biaya aktual overhead pabrik variabel bulan Juni $7.140. Di sini tidak ada persediaan awal dan akhir untuk bahan baku di bulan Juni. Semua bahan yang dibeli telah digunakan. Laporan kinerja anggaran fleksibel biaya pabrik untuk bulan yang berakhir pada 30 Juni. Ada anggaran perencanaan, varian aktivitas, anggaran fleksibel, varian pengeluaran, dan hasil aktual. Standar buku yang diproduksi atau QI dari anggaran perencanaan tadi $2.100. Varian aktivitasnya tidak ada, anggaran fleksibelnya $2.000 dan hasil aktualnya $2.000. Bahan baku langsung $12 fee. Hasilnya adalah $200 dari 2.100 dikali $12, hasilnya $25.200. Untuk anggaran fleksibelnya hasilnya $24.000 dari 2.000 dikali $12 QI, hasilnya $24.000. Dan dari varian aktivitasnya, dari 25.000 dari anggaran perencanaan itu dikurangi anggaran fleksibel, hasilnya $1.200. Selanjutnya untuk hasil aktualnya dari 2.000 tadi dari hasil yang di atas, yang contoh soal yang di atas, dan dikurangi dari 24.700 dikurangi $24.000, jadi hasilnya $700 di varian pengeluaran. Selanjutnya tenaga kerja langsung $11. Untuk anggaran perencanaannya $23.100, itu dari 2.100 dikali $11, hasilnya $23.100. Untuk anggaran fleksibelnya hasilnya $22 dari $22.000 dari $11 dikali $2.000, hasilnya $22.000. Untuk hasil varian aktivitasnya dari $23.100 dikurangi $22.000, jadi hasilnya di varian aktivitasnya $1.100. Untuk hasil aktualnya sudah dijelaskan yang di atas tadi soalnya, hasilnya adalah $22.680. Dan untuk varian pengeluarnya $22.680 dikurangi $22.000, hasilnya $680. Untuk overhead pabrik varian $3. Untuk anggaran perencanaannya $6.300 dari 2.100 dikali $3, hasilnya $6.300. Untuk anggaran fleksibelnya 2.000 dikali $3, hasilnya $6.000.
Untuk varian aktivitasnya $6.000 dari anggaran fleksibel dari anggaran perencanaan $6.300 dikurangi anggaran fleksibel $6.000, hasilnya varian aktivitas $300. Untuk hasil varian aktualnya dari yang soal tadi, yaitu $7.140. Jadi untuk varian pengeluarannya dari hasil aktual dikurangi anggaran fleksibel, yaitu $7.140 dikurangi $6.000. Hasilnya di varian pengeluaran $1.140. Laporan kinerja tersebut menjadi lebih berguna jika varian pengeluaran dipecahkan berdasarkan harga dan kuantitas. Contohnya, varian pengeluaran bahan baku langsung dalam laporan adalah $7.000 tidak menguntungkan. Ini berarti bahwa pada tingkat aktual produk tertentu selama periode biaya bahan baku langsung terlalu tinggi, yaitu $700. Apakah ini terjadi karena harga bahan baku terlalu tinggi dari bahan yang diharapkan atau karena adanya terlalu banyak bahan yang digunakan? Lah, di sini siapa yang menggunakan biaya standar? Yang menggunakan biaya standar adalah produsen menggunakan biaya standar untuk menentukan tolak ukur sehingga mereka dapat membandingkan jika biaya aktual memenuhi tolak ukur ini. Jika biaya aktual memenuhi standar costing, hal ini menunjukkan bahwa penganggaran telah berhasil. Jika ada varian yang tidak menguntungkan dengan biaya aktual melebihi standar costing, maka perusahaan berusaha mengubah efisiensi produksinya untuk menurunkan biaya-biaya ini di masa depan. Selanjutnya, model umum untuk analisis varian biaya standar. Ide dasar dalam analisis varian biaya standar adalah untuk memisahkan varian pengeluaran dari anggaran fleksibel menjadi dua elemen. Yang pertama, jumlah input yang digunakan dan harga yang dibayarkan untuk input tersebut. Penggunaan input yang terlalu banyak menghasilkan varian kuantitas tidak menguntungkan. Pembayaran terlalu tinggi untuk input penghasilan varian harga yang tidak menguntungkan. Varian kuantitas adalah perbedaan antara banyaknya input aktual yang digunakan dan banyaknya input yang seharusnya digunakan dan dinyatakan dalam dolar dengan menggunakan harga standar input. Varian harga adalah perbedaan antara harga input aktual dengan harga standarnya dikalikan dengan jumlah aktual input yang dibeli. Mengapa standar dibagi menjadi dua kategori, kuantitas dan harga? Varian kuantitas dan varian harga biasanya memiliki penyebab yang berbeda. Sebagai contoh antara manajer pembelian dengan manajer produksi dalam hal bahan baku. Manajer pembelian bertanggung jawab untuk harganya, sedangkan manajer produksi bertanggung jawab untuk jumlah bahan baku aktual yang digunakan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dengan pemisahan standar kuantitas dan harga juga memudahkan dalam penyusunan laporan tepat waktu, di mana tugas manajer pembelian selesai ketika bahan dikirim ke pabrik untuk digunakan dan ia dapat membuat laporan kinerjanya saat itu juga. Sebaliknya, manajer produksi baru dimulai pada saat itu dan laporan kinerjanya dapat dikerjakan jika bahan baku itu selesai menjadi bahan jadi. Penggunaan biaya standar varian bahan baku langsung. Nanti saya akan tampilkan gambarnya. Ya, seperti yang saya jelaskan di contoh soal tadi, itu SQ. Nanti saya akan tampilkan sudah. Itu nama enak dibaca. Dan saya akan menjelaskan varian kuantitas bahan baku tinjauan lebih dalam. Varian kuantitas bahan baku
mengukur perbedaan antara kuantitas bahan baku yang digunakan dalam produksi dan kuantitas yang seharusnya digunakan menurut standar yang ditetapkan. Rumusnya varian kuantitas bahan baku yaitu AQ dikurangi SQ dikali SP. SQ adalah 2000 unit dikali, contohnya SQ 2000 unit dikali 3 pon per unit, hasilnya 6000 pon. 6000 pon. Ini masih berhubungan dengan soal yang tadi ya. Varian kuantitas atau BB. Varian kuantitas BB. 6500 pon dikurangi 6000 pon dikali $4 per pon, hasilnya $2000. Varian harga bahan baku. Ini sudah seperti yang tadi. Ini masih lanjutannya ya. Varian harga bahan baku mengukur perbedaan antara jumlah yang dibayarkan atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut standar yang ditetapkan. Rumusnya, varian harga bahan baku itu berbeda dengan varian di kuantitas bahan baku. Kalau varian harga bahan baku AQ dikali AP dikurangi ST. Jadi untuk varian harga baku BB 6.500 pon dikali $3,8 per pon dikurangi $4 per pon. Jadi hasilnya $1.300. Sekian penjelasan dari saya mengenai biaya standar dan varian. Saya Zilfi Sabrina, NIM 2164200018. Pamit undur diri. See you, bye.